Selamat siang, perkenalkan nama saya Albi Halim dari program teknologi rekayasa internet. Kali ini saya akan membuat tugas untuk menciptakan jadwal tidur pintar si Budi. Jadi yang pertama-tama ini programnya itu dia diminta untuk bisa menginput jam dan juga aktivitas. Kalau jamnya kurang dari 20, dia masih sore, rekomendasinya melanjutkan aktivitas. Kalau jamnya dari jam 20 sampai jam 22, waktunya bersiap tidur. Kemudian kalau jamnya lebih dari 22, dia akan menginput terlalu malam. Nah, kemudian di sini kita akan membuat aktivitasnya tugas. Jadi juga ntar ini programnya dia harus diminta untuk user ini bisa menghentikannya. Jadi kalau misal dia ketik stop, ntar programnya berhenti. Yang pertama-tama di sini kita bikin dulu declare. Kita bikin declare dulu. Di sini kita bikin integer. Untuk integer jam. Kenapa di sini tipenya integer? Karena jam ntar dia menginputnya itu hasilnya adalah sebuah angka. Jadi kita harus masukkan tipenya integer. Kemudian di sini kita masukkan string. Nah, stringnya itu dia ada aktivitas sama keputusan. Keputusan itu ntar keputusan dia mau lanjut untuk program sendiri atau di stop. Di sini string keputusan. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini kita bikin while. Di sini ada output, di sini inputnya. Nah, di sini karena untuk yang pertama-tama itu dia minta jam pastinya untuk sebuah program itu, jadi di sini kita bikin dulu untuk outputnya. Masukkan jam. Jangan lupa ini karena string, jadi kita pakai tanda petik untuk menandakan. Di sini masukkan jam. Biar ada variasinya. Nah, kemudian di sini kita input jam. Jam. Nah, kemudian di sini untuk outputnya, output input untuk aktivitasnya. Karena tipe string kita pakai tanda petik. Masukkan aktivitas. Di sini masukkan aktivitas. Lalu jangan lupa untuk inputnya juga, inputnya aktivitas ya. Jadi dari output nanti langsung ke input. Nah, inputnya aktivitas. Kemudian jangan lupa ini while-nya, ini untuk keputusannya. Di sini kita pakai while-nya keputusan. Nah, ini keputusannya. Jadi ntar kalau kita programnya dia Y, kalau programnya mengetikkan isi, user mengetikkan Y, ntar dia lanjutnya ke situ. Nah, kemudian ini kan karena kita sudah bikin output dan juga dari output jamnya sama aktivitas, kemudian juga untuk program loopnya, jadi kita langsung lanjutkan untuk if-nya. Jadi di sini untuk program sendiri kalau dia kurang dari 20, dia nanti si programnya memproses hasilnya masih sore, lanjutkan aktivitas. Jadi di sini kita bikin if kalau jamnya kurang dari 20, dia outputnya masih sore, lanjutkan aktivitas. Masih sore,
seseorang menjalankan aktivitas. Nah, jadi kalau semisal dia si if-nya ini true, dia akan masuknya ke output yang gini, seseorang menjalankan aktivitas. Tapi kalau si user memasukkannya lebih, ini jadi dia masuknya ke sini nih, yang jam 20 sampai jam 22. Di sini outputnya. Untuk outputnya, karena outputnya di si user pasti masuknya jam 20 sampai jam 22, jadi hasilnya itu waktunya bersiap tidur. Bersiap ini. Jadi untuk if yang pertama kita sudah bikin, lalu di sini kita bikin lagi untuk if-nya. Di sini if-nya kalau dia si user masukkan jamnya lebih dari 22, si if-nya akan memproses waktunya itu terlalu malam, tidur sekarang. Jadi kalau if jam lebih dari 22 seperti ini, kita masukkan outputnya terlalu malam, waktunya untuk tidur. Tidur sekarang. Seperti ini. Nah, jadi nanti kalau semisal si usernya masukin waktu jamnya lebih dari jam 22, ntar untuk programnya dia akan mendeteksi terlalu malam waktunya untuk tidur. Nah, kemudian setelah dari if-nya kita buat dari jamnya, jadi kita masukkan sekarang untuk aktivitasnya. Aktivitasnya itu ada tugas dan juga stop. Jadi kalau semisal si usernya mengetikkan stop, jadi program berhenti. Tapi kalau si user mengetikkan tugas, ntar dia bisa melanjutkan ini programnya. If lagi di sini. If di sini. Tugas. Nah, di sini. Jadi kalau semisal si user memasukkan aktivitas, lalu jamnya di sini. Outputnya. Nah, untuk outputnya, semisal si user memasukkan aktivitas tugas, outputnya nanti yang keluar itu ntar selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat jam 23. Selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat jam 23. Nah, seperti ini. Jadi kalau semisal si user masukkan aktivitasnya ini, aktivitas tugasnya jadi kalau semisal si user masukkan aktivitas tugas, ntar dia hasil programnya selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat jam 23. Kemudian kalau semisal si usernya masukkan ini, kita bikin di sini untuk aktivitas selanjutnya, yaitu aktivitas stop. Jadi kalau semisal user masukkan aktivitas stop, otomatis programnya berhenti sampai di sini. Aktivitas stop. Nah, karena si user semisal memasukkan aktivitasnya stop, di sini untuk programnya dia akan berhenti. Programnya berhenti. Program berhenti. Program berhenti. Seperti ini. Nah, kemudian sini outputnya ini untuk dari si kita bikin untuk output dari si keputusan yang tadi, yang paling atas tadi ini. Nah, yang ini di sini. Nah, karena tadi ketik Y,
Y untuk lanjut. Lalu kita ketikkan dan untuk berhenti. Nah, jadi semisal kalau si user itu mengetik Y, jadi si programnya akan lanjut. Tapi kalau dia ketiknya selain Y, dia misal ketikkan, jadi programnya itu berhenti. Jadi di sini kita keputusan. Nah, lalu di sini karena semuanya sudah hampir selesai, kemudian di sini kita tambahin lagi nih. Misal dari si yang awal tadi, kalau si user tidak mengetikkan Y, dia programnya akan berhenti. Di sini kita tambahkan program outputnya. Di sini tambahkan output. Program selesai. Jadi ini sudah sudah seperti ini. Jadi kalau semisal usernya bisa mengetikkan stop, dan juga ada beberapa rekomendasi aktivitas, tugas, sama stop. Nah, seperti itu kita running ya. Running. Kita running dulu. Oh ya, di sini saya lupa menambahkan assign. Nah, makanya tadi ada error ya. Jadi variabel ini keputusan ya. Bisa ini jadi keputusan. Nah, sudah seperti ini, kita coba running ya. Oh, ini typo sebentar, ini bukan putuskan tapi keputusan. Nah, sudah bisa. Semisal kita masukkan untuk tadi yang pertama itu, kalau kurang dari jam 20, sebentar, kita lihat dulu tadi berapa tadi. Kita masukkan, jadi kalau semisal nah ini dulu. Terima kasih sana. Menteri Clark. Nah, ini coba kita running ya. Jadi untuk di sini malah jadi semisal kalau isi user masukkan jamnya kurang dari 20, disini kita coba masukkan jamnya kurang dari jam 20 ya. Misalnya masukkan di sini jam 6. Nah, tugasnya. Nah, ini masih sore, lanjutkan aktivitas. Kita coba lagi ya. Masukkan jamnya sekarang kita buat dia lebih dari jam 20, enggak jam 21. Tugas juga. Nah, di sini waktunya bersiap tidur, tapi karena si user masukkan filenya tugas, ini inputnya tugas, maka dia si program mendeteksi selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat jam 23. Lalu kita coba untuk berhenti. Nah, jadi ini bisa berhenti. Coba lagi dari awal.
masukkan jam. Misal sekarang jamnya lebih dari jam 22. Misalnya aktivitas tugas. Nah, seperti ini ya, tugas. Terlalu malam tidur sekarang, silakan tulis lebih dahulu. Oke, untuk lanjut, masukkan jam, sementara jam 21 kita coba stop ya aktivitasnya. Nah, untuk stopnya dia sudah programnya berhenti. Waktu tidur program berhenti. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk cara membuat jadwal tidur pintar si Budi. Kali ini saya akan menjawab dari soal ini. Kenapa hasilnya seperti ini? Karena dari file ini, kenapa dia masih bisa di running? Karena kita sudah membuat while-nya itu, keputusannya itu kalau si user mengetikkan dia akan lanjutnya ke sini. Makanya si programnya itu bisa tetap lanjut. Tetapi kalau misal si user itu tidak mengetikkan y atau tidak sama dengan, berarti dia larinya ke sini, false. Jadi larinya ke sini. Nah, programnya selesai. Itu untuk soal 6/4. Satu hal untuk nomor 5, sebutkan satu hal yang ditemukan selama menjalankan program. Untuk yang saya temukan tadi, untuk yang kalau saya kan mungkin orang yang kurang teliti, jadi masih ada typo-typonya tadi. Jadi kalau tadi yang keputusan jadi kuputuskan, jadi ada typonya juga. Jadi untuk kesulitannya ya kita harus lebih teliti sih kalau membuat program di flowchart ataupun Python. Dia harus teliti, karena untuk kalau semisal ada salah sedikit saja, ntar dia programnya tidak bisa berjalan, jadi programnya bisa bilang error. Kalau menurut saya bagian penting dari loop ini, dia untuk bagian pentingnya di sini nih, bagian terpentingnya dari loop ini. Kenapa? Karena si programnya itu masih bisa berjalan dan bisa dihentikan, jadi itu ya lumayan penting lah. Lalu untuk ininya, lanjut untuk soal nomor. Jadi kesimpulannya, untuk cara kalau semisal kita orangnya ingin yang teratur, kita bisa dengan cara memanage waktu kita dengan membuat program ini. Jadi semisal kalau kita sudah mahasiswa lagi banyak tugasnya, jadi untuk membantu kita memanage waktu, jadi kita bisa membuat jadwal tidur pintar ini. Jadi untuk membantu kita kalau semisal kita orang yang susah memanage waktu, nah kita bisa membuat program dari Python atau flowchart untuk waktu kita lebih manajemen waktu kita lebih bagus. Jadi seperti itu untuk kesimpulan saya. Kira-kira seperti itu saja untuk beberapa soal yang saya jawab dalam satu ini untuk soal revisinya. Terima kasih telah menonton. Ya, terima kasih. Selamat siang, nama saya Albi Halim dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Kali ini saya akan mempraktekkan dari studi kasus yang diberi ini, jadwal tidur pintar si Budi. Kali ini saya akan membuatnya di Python melalui Sublime Text. Yang pertama-tama kan di sini judulnya jadwal tidur pintar si Budi. Kita tulis dulu untuk judul besar ya, di atas ini, print. Nah ini ntar dia yang akan muncul di terminalnya, yang pertama-tama adalah judul besar ini, karena kan untuk di soalnya tadi itu dibilang jadwal tidur pintar si Budi. Jadi untuk judul besarnya ini kita bisa modifikasi sedikit ini supaya lebih menarik. Nah, kemudian kita enter. Lalu di sini kan untuk soalnya, di sini kita harus programnya harus dibuat berjalan terus sampai usernya mengetik stop, baru dia akan berhenti. Nah, jadi untuk cara agar program ini jalan terus, kita harus mengetik while dan true di sini untuk perintahnya.
Nah, while true ini nantinya yang akan membuat si Python-nya ini akan berjalan terus untuk programnya, dan berhentinya nunggu diinstruksi oleh si user. Nah, ini jangan lupa untuk titik 2 lalu enter. Nah, enter ini dia indentasinya kan sudah berbeda, ini tandanya blok levelnya sudah berbeda. Untuk setelah di enter ini kita buat variabel barunya. Nah, ini untuk variabelnya, kemudian kita ini. Nah, untuk dari soalnya kan tadi diminta untuk memasukkan jamnya yang ada di ini ya, sudah tertera 20, jam 8 sampai jam 10, dan di atas jam 8, di atas jam 8 ini waktunya bersiap tidur. Nah, di sini kita tulis masukkan jam dari 0 sampai jam 23. Nah, kemudian di sini untuk konsepnya kan kita ingin programnya bisa berhenti setelah usernya mengetik berhenti ya. Jadi di sini atau ketik stop untuk berhenti. Nah, setelah user mengetik stop di sini, nantinya dia akan programnya akan berhenti karena sudah diprogram untuk logika berpikir looping seperti itu. Titik 2 lagi. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman kita masukkan logika if, lalu jam, input di sini, lalu stop. Nah, nantinya kan di sini ada atau ketik stop. Nah, nantinya kalau user sudah mengetik stop di sini, nanti programnya akan berhenti karena untuk instruksinya programnya harus berjalan terus sampai si user mengetik stop baru berhenti. Nah, di sini setelah nantinya user mengetik stop, nanti dia akan berhenti untuk programnya. Kita lanjut di sini. Sebentar. Di sini jangan lupa untuk menambahkan titik 2. Nah, supaya bloknya orientasinya jalan ya. Kemudian print, programnya berhenti. Atau program selesai. Nah, nantinya setelah di run, kalau kita tidak memasukkan angka dari 0 sampai 23 ini, nantinya kalau kita ketik stop, programnya dia akan berhenti. Nah, jangan lupa di sini kita tambahkan break supaya dia berhenti. Jadi fungsinya break ini untuk menghentikan si programnya. Lalu kita masukkan dari yang variabel jam input ini kita ubah, karena di sini masih string, kita ubah dia menjadi integer, teman-teman. Nah, ini supaya nantinya si variabel yang ini tuh bisa dibandingkan dengan numeriknya. Jadi nantinya kalau misalnya usernya di sini mengetik angka 8, bukan angka yang di sini nih. Nah, nantinya dia akan error. Nah, untuk itu kita ubah dari string ke integer. Lalu masukkan variabel baru lagi, aktivitas, karena untuk di soalnya ada beberapa aktivitas. Ini si budinya. Lalu input,
aktivitasnya kan di sini si Budi ini aktivitasnya mengerjakan tugas. Nah, setelah aktivitas mengerjakan tugas, seperti dia tidak ada aktivitas lain, jadi di sini aktivitasnya kita masukkan. Jangan lupa untuk beberapa aktivitas. Yang pertama tadi tugas, lalu aktivitasnya lain-lain, mungkin dia mau makan atau mau melakukan sesuatu. Lalu yang ketiga stop, kalau misal dia tidak ingin melakukan aktivitas lain lagi. Jangan lupa di enter di sini. Nah, kemudian kita buat if jamnya, rentang jamnya sesuai yang ada di soal ini. Nah, pertama-tama kan dia di bawah jam 8 ini. Nah, kita buat kalau dia jamnya masih kurang di bawah jam 8, jam 20. Nah, ini masukkan print. Karena untuk di soalnya kalau masih di bawah jam 8, masih sore, lanjut aktivitas, kita buat di sini. Nantinya stringnya akan mengeluarkan tulisan masih sore, lanjut aktivitas. Nah, nantinya kalau masih jam 8 tentang waktunya, misalnya mengerjakan tugasnya jam 17, itu kan jam 5. Nah, itu masih sore untuk jam mendeteksinya. Jadi dia si Pythonnya akan memprogram masih sore, jadi masih lanjut beraktivitas. Kemudian untuk elifnya, dari rentang jam 20, dari rentang jam 20 sampai jam 22 kita pakai seperti ini. Nah, ini artinya adalah dari jam 20 sampai jam 22. Nah, di sini kita print karena untuk di sini dari jam 8 sampai jam 10 waktunya bersiap tidur. Di sini kita printnya, kita masukkan waktunya bersiap tidur karena memang sudah jamnya bersiap untuk tidur. Enter. Lalu untuk else-nya, nah untuk else-nya ini kita tidak perlu mengisi apa-apa, karena semisal dia di bawah jam 20, dia akan masuk sistemnya ke sini. Kemudian jika dia masuk untuk di rentang jam 20 sampai jam 22, nanti sistemnya dia akan masuk ke sini. Nah, kalau lebih dari itu semuanya, kalau semuanya tidak termasuk ke sini, nah nanti dia akan larinya ke else. Nah, print. Masukkan di sini terlalu malam, waktunya bersiap tidur. Nah, jadi ini untuk else-nya tidak perlu diisi, karena kalau semisal yang ini salah, dia bisa larinya ke elif. Nah, kalau elif-nya salah, dia ke else. Nah, jadi seperti itu. Kita enter. Nah, lalu kita buat if dari aktivitas-aktivitas ini, teman-teman. Yang pertama kan ini kita buat if elif else-nya itu dari yang pertama itu jam, lalu yang kedua kita if elif else-nya itu dari aktivitas-aktivitasnya. Pertama if aktivitas. Aktivitasnya kan di sini pertama tugas. Tugas. Nah, di sini
bikin di sini terlalu selesaikan tugasnya dulu. Jangan lewat. Nah, kalau lewat dari jam 23 kan di sini dia memang sudah waktunya tidur, jadi walaupun menyelesaikan tugasnya lagi ngerjain tugas, dia nggak boleh lewat jam 23. Kalau lewat jam 23 dia ntar sistemnya mendeteksi waktunya tidur. Nah, di sini untuk elifnya aktivitas. Aktivitasnya ini kita pilih yang kedua kan, yang ketiga itu stop. Di sini berikan waktunya tidur. Oh tidak, kita ini kan stop kan, jadi ini programnya sudah selesai. Program selesai. Nah, ini untuk else-nya. Nah, untuk else-nya ini dia untuk melakukan aktivitas yang lain-lain, yang kedua ini. Nah, aktivitas lain-lain. Jangan terlalu malam. Untuk menyelesaikannya. Enter. Nah, ini untuk kurang lebihnya sudah seperti ini. Nah, karena di programnya itu kan disuruh itu untuk user bisa menghentikannya, tapi untuk menghentikannya ketika mengetik stop. Nah, tandanya kita di sini harus membuat untuk yang dia bisa, programnya bisa lanjut terus sama berhenti. Nah, pertama di sini kita bikin lagi. Nah, untuk print di sini kita bikin. Nah, di sini ketik L untuk lanjut, untuk melanjutkan programnya. Melanjutkan. Nah, di sini kita ketik B untuk berhenti. Ini bebas ya untuk huruf angkanya. Jadi alfabetnya bisa bebas. Di sini L untuk lanjut, B untuk berhenti. Nah, di sini keputusan. Nah, ini dari keputusan ini ntar nantinya kan kalau misal kita user yang mengetik L, dia akan lanjut, B-nya berhenti. Nah, di sini kita bikin lagi di sininya if keputusan. Nah, keputusannya itu kalau semisal dia tidak sama dengan L, maka dia programnya akan berhenti. Di sini jangan lupa untuk dikasih stringnya. Nah, L di sini kalau semisal dia tidak user tidak mengetikkan L, nanti programnya akan lari ke sini. Nah, B, jadi tandanya berhenti. Sini enter, lalu oh ya, jangan lupa dikasih ini titik 2 supaya dia ada indentasinya ntar kalau langsung di enter.
Nah, break ini nantinya dia akan selesai kalau semisal ini nih artinya ini tidak sama dengan L. Jadi kalau tidak sama dengan L, tandanya user mengetik angka lain, huruf lain. Nah, bisa jadi user mengetik B, nantinya programnya akan berhenti. Di sini yang terakhir tambahkan print programnya selesai. Nah, seperti ini sepertinya harusnya sudah bisa. Kita save as dulu. Nah, ini sudah kita save. Nah, kita coba langsung ke terminalnya. Sini PIE. Nah, oh di sini ada yang error. Bentar ya, di sini ada yang error. Lagi ini masih sebentar di sini. Jadi ini saya lupa menambahkan ini. Nah ini sudah. Jadi kan yang ininya dia ada sampai, nah di sini nggak ada. Jadi ini tadi error ya. Ini untuk file. Kita save lagi. Kita coba lagi. Di sini cmd. Sebentar, ini ada error lagi. Ini kita ganti aja ininya. Oke, jadi teman-teman maaf tadi ada yang salah. Jadi untuk indentasinya tadi kan errornya di indentasi. Nah, si printnya ini tadi seperti pas saya memasukkan si titik 2-nya ini di enter itu. Nah, indentasinya dia berbeda dari si blok-blok yang lain. Jadi terhitungnya si printnya tadi itu yang ketik Y untuk melanjutkan itu, kemudian angkanya saya ganti, hurufnya saya ganti jadi Y saja. Nah, ini yang sudah benar indentasinya, sebelumnya salah. Dan untuk yang tadi
di sini kan ini tadi ada kesalahan juga. Nah di sini juga tadi di elif yang bagian untuk aktivitasnya tadi dia tidak ada breaknya. Nah kemudian saya tambahkan break lagi. Nah kemudian untuk indentasinya sudah saya perbaiki. Tadi indentasinya tidak sesuai sama blok-blok dari yang lainnya. Nah ini sepertinya sudah sesuai. Nah coba kita save dulu. Nah habis itu kita coba lagi. Nah ini tadi. Nah kita coba, seharusnya dia sudah bisa. Nah ini sudah bisa. Untuk kita lihat ini, kita masukkan misal jam 9, jam 21. Nah tugas. Nah di sini bisa kita lihat sudah jalan ya untuk programnya. Kita bersiap tidur, selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat jam 23. Misal kita iya ntar dia bisa lanjut lagi, program selesai, nah lanjut lagi. Kita pilih misal jam 17, jam 5. Nah kita tugas misal lain-lain, misal makan. Nah masih sore lanjut aktivitas, karena makan itu masih ke tugas yang lain, bukan tugas atau stop. Nah dia akan memprogram printnya, stringnya, ntar aktivitas lain-lain dan taruh malam selesaikan. Nah misal kita di sini lanjut lagi, misal kita ketik stop bukan ketik angka. Nah programnya sudah berhenti. Misal kita lagi ya, nah misal jam 9. Nah tugasnya stop aja. Nah di sini sudah berhenti. Nah kira-kira begitu saja untuk tugas dari studi kasus jadwal pintar si Budi ini. Dia saya sudah memakai rumus itu if else, kemudian di loop menggunakan while true seperti ini. Nah kira itu saja untuk tugas praktek dari saya. Terima kasih, bos.